Horas Salum, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah pagi hari yang indah ini kita pun turut mengindahkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam surat Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5, demikianlah dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau dalam bahasa Batak cukup singkat ya. Songon parohau ni Kristus Yesus ma parohamuna. Artinya maknanya supaya dia menjadi teladan bagi kehidupan orang-orang percaya. Ya, songon sama seperti, bukan sama dengan, ya. Karena Yesus ya disalibkan di paku, maka ada di antara kita mau sama dengan ya dipaku juga, bukan begitu maksudnya ya. Jadi supaya Kristus Yesus menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Apa itu? Meskipun ya derajatnya sangat tinggi bahkan maha kuasa, dia mau merendahkan dirinya, bahkan mau menjadi seorang hamba, ya, seorang manusia. Itu bisa kita ketahui kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, itu di ayat 6 dan 7. Dikatakan demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Wah, luar biasa pengorbanan Tuhan kita. Artinya setiap anak-anak Tuhan kita diajak, diundang, digerakkan hati kita supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang rendah hati, jauh dari kesombongan. Karena kesombongan adalah awal dari kehancuran. Tuhan tidak mau hidup kita hancur. Dia tidak mau kita hancur lebur, ya. Luar biasa. Dia mengangkat kita, mengangkat derajat kita, yang menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya surat Filipi ini terkenal dengan surat sukacita. Di mana sukacitanya? Kalau kita sungguh-sungguh menampakkan hidup kita berdasarkan keteladan dari Yesus Kristus, maka di sana ada sukacita. Kenapa? Karena kemanapun kita melangkah, pasti akan menyenangkan hati semua orang. Kemanapun kita pergi, kemana saja, kita yakin dan percaya Tuhan menyertai, memberkati kita, dan hidup kita pun menjadi berharga di mata Tuhan dan juga sesama kita manusia. Karena itu sukacita yang dimaksudkan oleh Paulus di sini bukan sukacita karena banyak harta, tingginya jabatan, pangkat dan sebagainya. Tetapi sukacita hanya ada kita nampakkan, rasakan dan kita alami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya kita harus mau jadi orang-orang yang rendah hati. Bukan merasa rendah diri di hadapan orang, ya. Jadi bisa kita katakan kalau kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, ya. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan itulah sama dengan rendah hati. Sehingga dia jauh dari kesombongan. Sehingga kemanapun dia pergi, dia disukai orang.
Indah bukan? Karena itu setiap insan yang mau hidupnya menjadi indah, ya, ingatlah Filipi 2 ayat 5 ini ya, supaya pikiran kita, perasaan kita juga sama seperti Yesus Kristus, yaitu Dia selalu di dalam kasih dan juga Dia terus mau memperhatikan, peduli dengan kehidupan kita. Artinya Dialah menjadi teladan bagi kita, contoh kepada kita semuanya, supaya keteladanan Kristus Yesus mendorong kita menjadi orang tua yang teladan, anak-anak yang teladan, ya, orang-orang yang teladan berarti dia disukai semua orang, dia berguna berarti hidupnya indah bukan? Karena itu jangan lagi kemana-mana pikiran kita, fokuslah firman hari ini, ya, Filipi 2 ayat 5, songon parwau ni Kristus Yesus ma parwamuna. Jadikanlah Kristus Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita, maka hasilnya ada sukacita. Biarlah firman Tuhan terus mendorong kita menjadi orang-orang yang sukacita di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Betapa indahnya kehidupan anak-anak-Mu yang senantiasa tinggal diam dalam Engkau. Engkau telah mendorong kami semuanya supaya kami, ya Tuhan, menjadi orang-orang yang rendah hati, yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, yang tidak mengandalkan siapa-siapa ataupun apapun, tapi kami tetap mengandalkan iman kami, mengandalkan Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, mau merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan seorang hamba. Betapa indahnya kasih-Mu Tuhan. Biarlah melalui kasih-Mu, hidup kami pun akan semakin indah. Karena Engkau mampukan kami supaya keteladanan Kristus ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun Tuhan, kalau kami selaku orang tua, maka kami pun jadi orang tua yang diteladani. Anak-anak yang diteladani, jemaat yang diteladani, juga pemimpin-pemimpin di masyarakat atau tengah-tengah jemaat menjadi teladan bagi semua orang. Betapa indahnya kehidupan yang demikian. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap bersuka cita dalam Engkau, karena hidup kami berarti di mata Tuhan. Kiranya firman-Mu senantiasa bertata dalam kehidupan kami, dan kami pun setia sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.